Injil Matius. Matius adalah salah seorang dari murid Yesus, saudara. Sebelumnya dia adalah seorang pemungut cukai, artinya pegawai daripada kerajaan Romawi. Sudah pasti kita tahu bahwa seorang yang bisa menjadi pegawai itu pasti secara pendidikan dia sudah berpendidikan. Jadi adalah wajar baginya untuk bisa menulis. Jadi dia ini menulis sebagai kesaksiannya ketika ia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Murid-muridnya bersama Yesus selama 3,5 tahun, saudara. Jadi dia menulis Injil Matius ini. Kita akan membaca mulai dari ayat 1. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi dia memperkenalkan Yesus itu sebagai anak Daud dan anak Abraham. Ini bukan maksudnya anak langsung dari Daud, tapi ini artinya keturunan dari Daud, dan Daud itu keturunan dari Abraham. Makanya dijelaskan dari ayat 2 sampai ayat 16 itu, saudara, bahwa Yesus itu adalah anak Daud, anak Abraham. Kita akan baca ayat 2. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ini maksudnya ditulis supaya jangan salah mengerti siapakah Yesus. Kalau dia hanya bilang saja anak Daud, berarti langsung anak Daud. Ini maksudnya keturunan Daud. Dan Daud itu keturunan Abraham. Jadi ada silsilah di sini, saudara. Supaya kita boleh mengerti bahwa sebenarnya Yesus itu mempunyai jarak antara dia dan Daud itu jauh tahun kelahirannya. Supaya jangan menjadi kacau. Karena ada juga penafsiran yang lain bahwa Yesus itu adalah anak Maryam. Maryam saudara Harun, saudara Musa. Itu udah jauh sekali itu. 1500 tahun itu. Jaraknya antara Yesus dan Musa dan juga Harun, Maryam. Tapi Maryam yang ditulis di sini bukan. Ini Maryam yang di abad pertama. Sedangkan Harun itu 1500 tahun sebelumnya sudah lahir. Tidak mungkin itu saudaranya. Makanya silsilah ini ditulis oleh Matius supaya jangan salah dalam mengenal siapa itu Yesus. Yesus itu bukan kemenakan Harun, bukan kemenakan Musa, bukan. Itu udah jauh sekali itu. Kalau kita baca ini dari ayat 2 sampai kepada ayat 16 ini adalah silsilah daripada Yesus Kristus secara hukum. Ini secara hukum. Yusuf itu adalah keturunan Abraham secara hukum. Dan di sini dikatakan di ayat yang 16 ini, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi suami Maria ini adalah Yusuf, keturunan Raja Daud, keturunan Abraham. Seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi artinya ada 42 generasi. Ya, dari Abraham sampai kepada Yesus. Jadi ini supaya jelas, saudara. Jadi memang kalau kita baca ini, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, kita akan rasa ini apa ini?
Keturunan dibaca terus. Itu sebenarnya supaya orang jangan salah. Salah dalam mengenal siapa Yesus. Nanti orang berpikir bahwa Yesus itu adalah kemanakan Abraham. Nah, itu jadi masalah. Atau kemanakan daripada Musa. Atau anak langsung dari Abraham. Bukan, ini adalah keturunan, maksudnya ditulis di sini. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Itu maksudnya supaya orang mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, bahwa Yesus itu bukan anak langsung daripada Daud, tetapi keturunan daripada Daud dan keturunan Abraham. Jadi dari sinilah kita bisa mengenal siapa Yesus Kristus itu. Yesus Kristus Tuhan kita itu lahir di Bethlehem. Bukan di tempat lain, ini di Bethlehem. Bahkan di kitab Injil Yohanes banyak imam Yahudi tidak mengenal siapa itu Yesus. Mereka menyangka bahwa Yesus itu orang Nazaret, lahir di Nazaret. Di zaman itu saja orang sudah salah. Itu para imam itu, ahli-ahli Taurat, sudah salah dalam menilai siapa Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang lahir di Nazaret, orang Galilea. Memang Yesus orang Galilea, tapi dia lahirnya di Bethlehem di Yudea. Walaupun dia orang Nazaret, namun dia lahir di Bethlehem. Jadi supaya jangan salah mengerti saudara, karena memang banyak yang salah dalam mengenal Yesus ini. Dan itu wajar terjadi saudara. Kenapa? Karena para imam saja, imam Yahudi pada saat itu 2000 tahun yang lalu salah tentang Yesus. Dan Yesus ini lahir di kandang domba di Bethlehem, bukan di pohon korma. Bukan. Ini ada catatannya. Inilah sejarah kelahiran Yesus ada. Jadi supaya jangan salah mengerti, makanya ditulis secara detail di sini silsilah daripada Yesus itu. Jadi Yesus itu adalah keturunan yang 42 dari Abraham. Dan Maria yang ada di sini adalah ibu daripada Tuhan Yesus ini, bukan saudara daripada Harun. Harun dan Musa itu bersaudara, ada 3 orang. Ayah mereka Amran. Itu 1500 tahun sebelum Yesus lahir itu, Maryam itu. Tapi Maria di sini bukan. Ini Maria yang ada di abad pertama Masehi. Jadi supaya kita mengenal siapa Yesus itu, kita belajar dari sumber yang benar. Dan ini sudah ada sejak abad pertama. Injil Matius ini sudah ada di abad pertama. Dan yang menulis ini adalah murid Yesus langsung ini. Dan dia sudah ada di situ. Dan ketika ia menulis ini, saudara yang kekasih, Maria masih ada. Dia pasti menanyakan itu. Mereka pasti memberitahukan kepada Matius ini bahwa inilah dia silsilahnya. Inilah dia. Jadi ini ditulis di sini. Jadi bukan di khayal-khayalkan, ini bukan hasil imajinasi. Ini adalah kisah nyata yang ditulis. Makanya mari kita menaruh iman kepercayaan kita kepada Injil yang sudah ada di abad pertama. Bukan yang baru ada di abad 16. Aduh, salah itu. Bagaimana lah itu? Sedangkan 100 tahun setelah kejadian kita pasti susah itu menerima itu. Ini ditulis langsung di abad itu juga. Pada saat itu juga. Ini kesaksian ini akurat, benar. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus
adalah seperti berikut. Pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini menyaksikan kepada kita, saudara, bahwa Yesus itu bukan anak Yusuf secara jasmania. Faktanya bukan anak Yusuf. Tapi secara hukum bahwa Yesus itu anak Yusuf. Jadi di sini katakan dia sudah mengandung. Jadi mereka itu sudah tunangan. Yusuf dan Maria itu sudah tunangan. Bagaimana dia mengandung dari Roh Kudus? Itu bisa kita lihat, saudara, di Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita baca yang sebelumnya, saudara, supaya kita lebih mengerti. Dari ayat 30, kata malaikat itu, yaitu malaikat Gabriel, kepadanya, kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Jadi itu hubungannya dengan Matius 1 tadi, bahwa Daud itu adalah bapa leluhurnya secara hukum. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jadi di sini kita bisa belajar bahwa Maria itu mengaku belum bersuami, tetapi sudah bertunangan. Di Matius pasal 1 nanti kita akan baca itu bahwa dia bertunangan dengan Yusuf. Makanya malaikat itu mengatakan bahwa Yesus ini adalah keturunan Daud. Nah, ayat ke-35, jawab malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi menurut kepercayaan kita, saudara, tidak mungkin seseorang menerima Roh Kudus itu kalau dia itu bukan seorang yang suci. Tidak akan mungkin ada hubungannya dengan Allah kalau dia tidak suci. Demikian juga Yusuf, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik. Tidak akan mungkin kalau mereka ini tidak benar-benar memiliki kasih akan Allah. Tidak mungkin malaikat datang kepada mereka. Itu satu standar yang harus kita ketahui. Mereka layak untuk didatangi oleh malaikat. Itu artinya mereka ini bukan orang yang sembarangan. Bukan seperti apa yang dinilai oleh orang-orang. Bahwa mereka ini beginilah, banyak cerita begini. Banyak cerita orang tentang siapa Yesus dan siapa Yusuf dan Maria ini. Mereka adalah orang-orang yang rohaniawan. Orang-orang yang taat kepada Tuhan. Makanya mereka mendapat kasih karunia. Tidak mungkin kalau orang yang hidup dalam kegelapan, malaikat bisa berkata kepadanya. Tidak. Dan di sini dikatakan bahwa malaikat Gabriel itu mengatakan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, kita bisa mengerti itu artinya walaupun dia belum bersuami,
Walaupun dia belum bersuami, artinya janin itu bisa langsung ada di dalam rahimnya. Tanpa persetubuhan. Roh Kudus turun atasmu. Dan malaikat itu sudah mengatakan anak laki-laki dan beri nama dia Yesus. Sementara Maria ini memang sedang bertunangan dengan Yusuf. Di dalam agama Yahudi, bertunangan itu sekitar 1 tahun. Ya. Dan umur mereka sudah pasti ada umur yang matang untuk menikah. Makanya Maria mengatakan, aku belum bersuami. Artinya dia sudah dewasa. Kalau dia belum dewasa, tidak mungkin dia berkata begitu. Dia sudah dewasa ini. Dari sana kita bisa mengerti bahwa pada saat itu Maria itu sudah dewasa dari perkataannya. Aku belum bersuami. Bagaimana hal itu terjadi padaku? Kalau sekarang kita bisa mengambil data sekarang bagi orang anak-anak sekarang yang 12, 13 tahun, 14 tahun masih puber itu masih tidak tahu apa-apa itu. Jadi mungkin dia sudah matang secara, kalau sekarang ini umur 18, 19 tahun begitulah. Itu yang bisa kita jadikan argumentasinya, artinya dia mengerti tentang orang yang bisa melahirkan itu adalah orang yang sudah dewasa. Kalau dia masih kecil ya nggak mungkin dia mengerti ini. Makanya dia bisa berbicara kepada malaikat itu, dia mengatakan aku belum bersuami. Dari sinilah kita ambil kesimpulan bahwa dia sudah matang secara jasmani. Artinya dia mampu melahirkan tetapi dia belum memiliki suami. Namun telah ditulis di dalam Matius 1 ini dia sudah memiliki tunangan yang bernama Yusuf. Kita akan baca kisahnya. Kita teruskan. Ayat 19, Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya, kalau di agama Yahudi ini sudah dianggap suami, tunangan itu. Namun belum berkumpul, belum hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kita tahu di sini juga saudara bahwa Yusuf ini adalah seorang yang memiliki iman. Dia adalah seorang yang memiliki tingkat rohani yang baik juga. Dia orang yang artinya orang yang bermartabat. Jadi dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya, tunangannya itu. Makanya mau diam-diam. Jadi Yusuf ini bukan seseorang yang biasa juga saudara. Ini adalah orang-orang yang mempunyai tingkat kerohanian yang baik, yang suci. Jadi kalau ada rumor, kita dengar begini, Yusuf ini begitu, dia sudah beristri dulu atau itu sebenarnya itu dongeng itu. Tapi di sini kita melihat bahwa Yusuf ini adalah orang yang baik. Bukan orang sembarangan dia. Ayat 20, tetapi ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, inilah yang memberikan kesaksian kepada kita bahwa Yusuf ini adalah orang rohaniawan yang betul-betul taat kepada Tuhan. Sehingga dia bermimpi seperti itu. Ada hubungannya dengan Allah. Malaikat Tuhan bisa datang kepada dia. Kalau kita bayangkan sekarang, kita ini semua orang yang ada di zaman ini, apakah kita pernah didatangi oleh malaikat? Walaupun kita sebenarnya mungkin sudah aktif di dalam kerohanian, kita beriman kepada Tuhan Yesus dan kita sudah memang menyucikan diri kita, apakah kita
pernah didatangi oleh malaikat. Ditulis di sini saudara, dalam mimpinya dia didatangi oleh malaikat. Berarti tingkat kerohaniannya juga sangat baik. Sama seperti Maria. Mereka ini adalah orang-orang kudus pada saat itu. Orang-orang suci. Jadi mereka tidak berbuat yang tidak benar. Mereka ini orang-orang yang bermartabat. Memiliki pola hidup yang baik. Sehingga malaikat mau datang dalam mimpinya. Bukan seorang yang dikatakan oleh orang-orang itu Yusuf itu seorang pedofil atau apa. Itu hoax, sudah. Itu hoax. Yang sudah menikah ini tuh, jadi berarti dia udah ada istrinya sebelumnya. Nah, itu benar. Kalau ini disampaikan di sini bahwa malaikat datang kepada mereka, berarti mereka ini orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci, saudara yang kekasih. Ini dipilih oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memilih orang yang tidak benar. Ya, jadi dengan kita belajar ini, kita mengenal siapa sebenarnya pribadi orang-orang ini yang bisa berhubungan dengan yang namanya Yesus, Allah yang telah menjadi manusia. Orang-orang ini, orang-orang yang memiliki tingkat kerohanian yang tinggi di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Mereka ini dipilih. Jadi di sini dikatakan oleh malaikat itu kepadanya, sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Sama seperti yang disaksikan oleh Lukas tadi. Mereka menulis ini saudara di zaman di mana Maria, ibu Yesus masih ada. Jadi mereka bertanya ke situ saudara. Yesus juga ada, sudah pasti itu. Mereka bertanya kepada mereka. Jadi tulisan mereka ini bukan khayalan, tetapi hasil wawancara mereka dengan Maria, dengan Yusuf. Jadi ini sudah ditulis. Dan ini ditulis di saat abad pertama itu. Bukan baru ditulis 200 tahun kemudian, 500 tahun kemudian. Kalau itu mah aduh, gak usahlah dipercaya. Kalau ini langsung ini saudara. Mereka melihat orangnya, mereka melihat Marianya. Mereka berbicara langsung dengan Maria dan Yusuf ini. Makanya mereka bisa menulis. Ini bukan dongeng. Ini hasil wawancara mereka, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana sebenarnya kisahnya? Mereka tahu di sini. Makanya Matius menulis ini pasti dia sudah berbicara kepada Yusuf itu. Walaupun kisah Yusuf seterusnya tidak ditulis. Tetapi di awal-awalnya kelahiran Yesus, pasti mereka bertanya kepada Yusuf. Jadi inilah hasilnya, hasil wawancara Matius dengan Yusuf, bahwa Yusuf itu memiliki mimpi pada saat itu. Makanya ia tidak menceraikan Maria, walaupun dia sudah bertunangan dengan dia. Artinya dia adalah seorang yang bermartabat dan memiliki tingkat kerohanian yang baik, sehingga ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat itu dalam mimpinya. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi namanya sudah ada. Jadi dalam mimpi malaikat menyampaikan kepada Yusuf bahwa nama anaknya itu berilah namanya Yesus. Sedangkan kepada Maria itu langsung berhadapan, bukan dalam mimpi. Itu tandanya bahwa orang ini adalah orang-orang suci di masa ini. Orang-orang kudus, orang yang baik. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi maksudnya Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir sebagai manusia untuk misi. Misi apa? Menyelamatkan manusia
dari dosa, dari perhambaan dosa. Makanya Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan manusia. Memindahkan manusia dari perhambaan dosa menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang merdeka. Orang menjadi orang-orang yang tidak dikuasai oleh kegelapan. Jadi maksudnya kedatangan Yesus ini ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya maksudnya saudara, bukan juga orang yang tidak percaya. Orang yang percaya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi Yesus menyelamatkan manusia ini bukan hanya waktu dia disalibkan, enggak. Cara penyelamatannya itu mengajar mereka dulu, menyampaikan kehendak Allah. Sehingga orang-orang sudah mengerti apa kehendak Allah, apa yang tidak berasal dari Allah. Jadi Yesus menyampaikan apa yang bukan kehendak Allah, apa kehendak Allah, cara hidup sebagai manusia, cara hidup untuk berkenan kepada Allah. Dia sudah ajarkan itu semua kepada murid-muridnya. Jadi selama 3,5 tahun Yesus melakukan itu. Dan itu tertulis di dalam kitab Injil ini. Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Itu telah ditulis. Nah, supaya kita bisa mengenal Allah dengan baik, marilah kita baca kitab Injil ini yang ditulis sesuai zamannya, yaitu di abad pertama ketika Maria dan Yusuf dan orang-orang lain di zaman Yesus masih ada. Jangan kita percaya tulisan yang baru ada 200 tahun kemudian. Itu khayalan. Itu fiksi. Ini asli hasil wawancara dengan orangnya langsung. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya Immanuel, Allah menyertai kita. Makanya Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sudah baca tadi, Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai murid-muridnya. Yesus mengatakan ini, aku menyertai kamu. Allah menyertai kita. Itulah artinya Immanuel itu, dan itu telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa ia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kita melihat di sini saudara, bahwa Yusuf ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia tidak bersetubuh dengan Maria setelah Maria mengandung Yesus. Ini adalah hasil wawancara langsung ini.
Jadi dari sini kita bisa mengenal siapa itu Yesus. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia ketika Roh Kudus turun atas Maria. Roh Kudus yang turun atas Maria. Bukan hasil hubungan antara Yusuf dan Maria. Mereka ini orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kalau di agama Yahudi itu orang yang taat itu orang-orang yang spesial. Sedangkan orang biasa aja yang biasa-biasa aja kalau melakukan zina mereka dibunuh, saudara. Mereka dipari dengan batu. Dan mereka hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Jadi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin mereka melakukan hal yang tidak wajar seperti itu. Dan di sini dikatakan bahwa Maria dan Yusuf ini taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan. Ini sudah kita mengerti bahwa Yesus itu adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus. Kalau kita bertanya bagaimana itu? Berarti Roh Kudus tak ada lagi. Tidak. Roh itu, saudara, seperti angin ini. Angin. Angin ini enggak tahu kita jumlahnya berapa. Sampai di mana ini angin udara ini ada. Seluruh jagat raya ini ada. Itu diumpamakan oleh Yesus. Bahwa roh itu seperti angin. Roh. Jadi roh ini banyak jumlahnya enggak tahu. Tapi roh ini adalah roh Allah. Roh Allah itu. Jadi bagian dari roh Allah itu masuk. Langsung jadi janin di dalam rahim Maria. Itulah Yesus. Kalau kita tanya itu kenapa harus begitu, kenapa harus begini. Itu Allah yang melakukannya, saudara. Pencipta langit dan bumi, dia yang melakukannya. Kita apalah. Tetapi karena ada maksud-maksud daripada Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini untuk menyelamatkan kita dari perhambaan dosa. Maka dia membuat itu. Jadi kalau kita pertanyakan, kenapa harus begitu? Kenapa bukan begini? Kenapa bukan begitu? Bisa juga kita tanya nanti, kenapa mataku ada dua di depan? Itu adalah Allah. Dia memiliki kehendak sendiri yang kita tidak bisa menjadi penasihatnya. Kita adalah buatan tangan Tuhan, saudara. Jadi yang paling berguna bagi kita adalah taat. Seperti Yusuf dan Maria ini, kita taat saja. Jadi Maria itu taat, saudara. Taat kepada Tuhan. Sehingga ia menerima keadaannya. Begitu juga Yusuf. Jadi dari firman Tuhan ini, dari Matius 1 ini kita mengenal siapa itu Yesus. Yesus secara hukum adalah anak daripada Yusuf, keturunan Daud, keturunan Abraham. Tapi secara faktanya bahwa Yesus bukan anak Yusuf, tetapi anak Allah. Roh Kudus yang telah turun atas Maria. Dia adalah Allah sendiri. Firman yang telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 kita baca, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia? Dia adalah firman. Dia adalah yang berfirman. Hologos. Theosin hologos. Tuhan itu adalah Allah yang berfirman. Ketika ia menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dialah yang berfirman, jadilah terang. Jadilah cakrawala. Dia yang menjadikan itu. Dialah yang ada dari mulanya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh firman itu. Oleh yang berfirman itu. Ini disampaikan oleh Rasul Yohanes bahwa
Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah namanya Yesus. Jadi bagaimana prosesnya dia menjadi manusia. Allah yang berfirman itu prosesnya menjadi manusia. Kita telah membacanya tadi di Lukas 1 ayat 35 dan juga di dalam Matius 1 mulai dari ayat 18 yang telah kita baca tadi. Bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Demikian saudara, pelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan sukacita daripadanya memenuhi hati saya dan saudara semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.